Para pemirsa Muncar TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Alqamah ditalkin oleh para sahabat, wahai Alqamah, engkau pada saat ini dalam akhir hayat, wahai Alqamah, bacalah kalimat syahadat, bacalah 2 kalimat syahadat, wahai Alqamah. Apa yang terjadi, ma'asyiral hadirin, para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah? Alqamah tidak dapat mengucapkan kalimat 2 syahadat. Padahal beliaunya adalah orang yang istiqomah. Khawatir para sahabat dengan keadaan akhir hayat Alqamah yang tidak dapat membacakan 2 kalimat syahadat. Akhirnya salah satu sahabat suan kepada baginda Rasulullah, menceritakan tentang keadaan Alqamah. Alqamah yang ahli ibadah, Alqamah orang istiqomah yang selalu mengikuti anjuran dari baginda Rasulullah, tidak dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adakah gerangan seperti ini? Apakah gerangan yang terjadi kepada Alqamah? Akhirnya disampaikan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah akhirnya agak kaget juga, para pemirsa Muncar TV, akhirnya mendatangi ke kediaman Alqamah. Dan Rasulullah juga menalkin, memperingati Alqamah. Wahai Alqamah, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, wahai Alqamah. Alqamah tidak dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal baginda Rasulullah, orang pilihan Allah yang mengucapkan kepada Alqamah, Alqamah tidak dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, adakah orang tua Alqamah? Iya Rasulullah. Tinggal 1 orang tua beliau, Alqamah. Wahai baginda Rasulullah, tinggal ibunya. Panggil ibunya atau saya yang akan ke sana. Akhirnya memperingati ibunya, wahai ibu Alqamah. Baginda Rasulullah memperingati ibunya, wahai ibu Alqamah, adakah kesalahan yang pernah dilakukan oleh Alqamah semasa Alqamah masih sehat, wahai ibu Alqamah? Ternyata ibu Alqamah mengucapkan, wahai baginda Rasulullah, Alqamah adalah putraku. Alqamah orang yang istiqomah. Alqamah selalu mengikuti ajaran-ajaran engkau. Tapi kelemahan Alqamah, selalu mencintai istrinya melebihi dari aku, wahai baginda Rasulullah. Alqamah terlalu berat kepada istrinya dibandingkan ibunya. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya baginda Rasulullah mengucapkan kepada ibu Alqamah, kalau sedemikian, maafkanlah wahai ibu Alqamah putramu yang dalam kondisi sekaratul maut pada saat ini, wahai ibu Alqamah. Jawaban ibu Alqamah, beliau adalah orang yang istiqomah. Dalam artian ibu Alqamah tidak memaafkan kepada putranya, yaitu si Alqamah. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan kepada para sahabat, wahai sahabat, berhubung orang tua Alqamah, ibu Alqamah tidak memaafkan Alqamah, daripada Alqamah disiksa di dalam akhirat, lebih baik Alqamah disiksa di dunia. Kumpulkan kayu-kayu bakar, kita bakar Alqamah. Para sahabat mencari kayu bakar untuk membakar Alqamah. Sahabat mengumpulkan kayu untuk membakar Alqamah. Akhirnya ibu tidak tega. Beliau mengatakan kepada baginda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, seperti apapun Alqamah ini adalah anakku. Kesalahan apapun yang pernah dilakukan kepadaku adalah anakku. Dan saat ini aku memaafkan Alqamah dari dosa-dosa yang pernah dilakukan kepadaku. Setelah ibu memberikan maaf kepada Alqamah, Rasulullah berkata lagi kepada Alqamah, wahai Alqamah, ucapkan kalimat 2 syahadat. Ucapkan kalimat 2 syahadat, wahai Alqamah. Alqamah
setelah itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, amin yang pertama, orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni, dia akan masuk ke neraka, jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah. Yang kedua, orang yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan orang ini mati, meninggal, dimasukkan ke dalam neraka, jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah, dikatakan amin. Yang berdoa malaikat Jibril, penghulu para malaikat. Yang mengucapkan amin adalah baginda Rasulullah. Kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah apa permintaan kami, wahai ya Rabb. Kira-kira apa tidak langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral hadirin para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kamu sekalian kepadaku, beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan pernah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua harus wajib berbuat baik. Kalimat Allah disandingkan dengan kedua orang tua, sangat luar biasa. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah, orang Allah pertama, yang kedua harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka baginda Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain, keriduan Allah terletak ke keriduan kedua orang tua. Wasuhtullahi fi suhtil walidain, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua kita. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sumbangsih kita, ketaatan kita kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita memberikan hal yang terbaik kepada kedua orang tua kita? Pernahkah kita membanggakan kedua orang tua kita? Pernahkah kita membahagiakan kedua orang tua kita? Dengan apa para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita membanggakan kedua orang tua kita. Banyak terjadi di media cetak, di media elektronik. Kita mendengarkan anak masih belum berumur genap 7 bulan di dalam kandungan, diaborsi, dibunuh oleh orang tuanya karena orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tapi kedua orang tua kita menjadi besar, kita menjadi orang yang terhormat, kita menjadi orang yang istiqomah, kita yang menjadi orang sukses. Tidak lain dan tidak bukan para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah, adalah berkat kesuksesan kedua orang tua kita pula. Dan ancaman bagi kita ketika kita meninggalkan orang tua kita, ketika kita selalu menyakiti hati kedua orang tua kita. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Allah, jangan pernah menyembah selain Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma, dan orang tua menjadi tanggungan kita ketika beliau sepuh salah satunya atau keduanya sepuh. Sudah uzur orang tua kita di perbaringan tempat tidur,
Dengan sekali-kali fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah kita sekali-kali para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah mengucapkan kepada kedua orang tua kita apalagi membentak. Sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma. Jangan pernah kita membentak kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kita dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang bagus. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di salah satu negara mempunyai dua orang anak, seorang ibu yang hanya mempunyai cincin, bukan cincin emas para pemirsa, bukan cincin emas. Seorang ibu ini orang yang sangat lemah, sudah dhaif, harta peninggalan habis dan fakir. Dia dirawat oleh kakaknya dari seorang adik putra dari ibu itu, dirawat dengan baik sampai sekian tahun, sekian puluh tahun dirawat. Ikhlas sang anak ini untuk merawat orang tuanya. Akhirnya suatu saat ketika adik sukses, adik suan kepada kakaknya, wahai kakakku, engkau sudah lama merawat ibu dan saya menginginkan saat ini, saya menginginkan untuk merawat ibu dan ibu saya bawa pulang ke rumah saya. Jawaban kakak para pemirsa sangat luar biasa. Sudah dek, adik tinggal menjenguk ibu ke rumah saya karena adik lebih mampu daripada saya, jadi biar ibu saya merawat. Tapi adik tetap menginginkan ibu ada di rumah para pemirsa. Tarik ulur, jadi perdebatan. Akhirnya sang adik yang sukses ini melaporkan ke pengadilan untuk merawat ibu. Setelah itu terjadilah persidangan. Diajukan apa yang menjadi suatu niatan seorang anak yang bungsu kepada kakak yang telah merawat ibunya, ingin mengambil seorang ibu yang sudah sepuh, yang tidak punya apa-apa, hanya punya satu cincin dari perak. Pak Hakim sampai tidak habis pikir, karena tidak pernah pada waktu itu selama menjadi seorang hakim, tidak pernah di negara itu begajuan merebut kepada hakim untuk membina, untuk mengasuh orang sepuhnya, sampai menangis seorang hakim. Akhirnya keputusan tidak ada, dan itu pun hakim langsung bertanya kepada ibunya. Ditanya ibunya sama hakim, wahai ibu, keputusan pengadilan pada saat ini terletak pada ibu. Apa yang terjadi para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi, ibu mengutarakan kepada hakim, wahai hakim, keduanya adalah anakku, keduanya sangat berbakti kepadaku. Sang kakak telah lama mengasuh aku, merawat aku, dan sekarang bukan saya tidak senang kepada anak yang pertama, tapi karena anak yang kedua ingin merawatku juga, maka izinkan saya untuk bersama anak yang kedua. Menangis sang kakak yang pertama, tapi tidak menyesali akan hal seperti ini. Tidak menyesali, karena wajar seorang adik juga ingin merawatnya. Akhirnya permintaan kakak pada waktu itu, Pak Hakim, izinkan saya untuk menggendong ibu saya
untuk membawa ibu saya ke mobil adik saya. Masya Allah, para pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah, seandainya terjadi di lingkungan kita, terjadi pada kita, rebutan untuk mendidik orang tua yang sudah sepuh, kita tidak pernah merasakan direpotkan, kita ikhlas melakukan itu, Masya Allah, Allah pasti akan menjamin kehidupan kita di dalam dunia dan kehidupan kita di dalam akhirat. Berbakti kepada kedua orang tua, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ibu ketika kedua orang tua kita berada di dunia, tapi di akhir hayat ibu, pada waktu ibu di alam barzah, bapak kita di alam barzah, wajib kita untuk tetap ikraman wa ta'diman, memuliakan dan mengagungkan beliau. Dengan apa? Berdoa. Kita doakan bapak ibu kita ketika ada di alam barzah. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika kepada Sayyidina Ali bersabda, "Ya Ali, tasaddaq ala mautakum." Wahai Ali, berilah sedekah kepada orang-orang matimu, kepada kedua orang tuamu. Seandainya hadis ini melebar, kepada saudara-saudaramu, sedekahlah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan kepada malaikat membawa sedekahnya orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal. Maka di sana, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah, orang yang meninggal merasa bangga dan akan berdoa dengan doa Allahumma ufir lahu kama nawwarna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menerangi kuburanku. Wa basyirhu bil jannah kama basyarana laha. Dan berilah kabar bahagia, kabar bangga, kabar kesenangan di dalam surga seperti mereka telah memberikan kesenangan kepadaku dengan sedekah-sedekah mereka. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan tahun ini kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberi hidayah ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita dalam beribadah tidak pernah melupakan kedua orang tua kita. Ketika kita melupakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang telah meninggal dunia, maka laknat Allah akan turun kepada kita. Namun sebaliknya, para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tetap takdim, memuliakan orang tua, hormat kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka rahmat Allah, hidayah Allah, ridho Allah akan terjadi kepada kita, akan direalisasikan oleh Allah, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita di dunia, maupun realisasi itu nanti ketika kita berada di dalam akhirat. Mudah-mudahan diberi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.